Pak Hajinya sudah tiba di aula pencerahan. Kasih tepuk tangan buat Bapak Haji Dwi Susanto. Senyum Bapak Ibu, senyum, nyengir, sampai apa Pak Haji? Yang ngaceng mana? Saya kasih uang bibit. Yang ngaceng. Ada gak yang ngaceng? Ya. Sampai mana Pak Haji? Oh iya. Sampai ngaceng. Sampai ngaceng. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah Bapak dan Ibu udah hadir ya. Nah, tadi kita ngobrol privat yang pertama, kedua, ketiga. Tadi hampir semuanya sama permasalahannya. Tapi dia bersyukur kalau aja dia tadi nggak ikut. Juga nggak tahu kenapa ya hajat saya lemot, kenapa ya hajat saya lemot, kenapa ya hajat saya lemot. Jadi nggak taunya hajat lemot, kenapa nggak bisa? Bukan nggak bisa, tapi lemot terkabul. Bisa tapi lemot. Itu penyebabnya cuma dua. Nah kalau itu dua dipenuhin, pasti terkabul, nggak mungkin nggak. Nah rata-rata itu. Kedua. Coba Bapak dan Ibu gimana caranya paksain. Nanti bisa tanya sama Pak Ustadz, bisa nanya sama Pak Kinanjar benar apa enggak. Kenapa hajatnya lemot Bapak dan Ibu? Karena Bapak dan Ibu hobinya setiap hari menghina Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan saya menghina Pak Haji? Loh, coba kalau nggak menghina pasti langsung terkabul. Apa tuh menghina? Menghina tuh bukan menjelek-jelekan nama Allah, tapi dengan Bapak dan Ibu takut, dengan Bapak dan Ibu khawatir, dengan Bapak dan Ibu ragu-ragu, dengan Bapak dan Ibu was-was, itu sudah menghina Allah. Kan ada Allah. Kenapa harus takut? Kan ada Allah. Kenapa harus was-was? Kan ada Allah. Kenapa Bapak dan Ibu harus ragu-ragu? Nggak boleh. Saya nggak mau. Ya. Kedua, saya mau Bapak dan Ibu paksain. Nanti tanggal 14 Oktober kita ngeberangkatin anak yatim umroh. Berangkat dari RDAY jam 4 pagi atau habis sholat subuh. Nanti di bandara jam 7 pagi. Sampai di bandara nanti check out boarding langsung berangkat. Pesawatnya Garuda di Terminal 3. Kalau Bapak dan Ibu mau tahajud bersama anak yatim umroh boleh. Tanggal 14 Oktober hari Selasa. Jadi Bapak dan Ibu datang ke sininya hari Senin malam Selasa. Nanti kalau Bapak dan Ibu ijab di sini, Pak Haji, kan rumah saya dekat bandara. Ya udah, tunggu di Terminal 3. Di Terminal 3 pesawatnya namanya Garuda Indonesia. Kenapa saya pilih Garuda? Biar anak-anak yatim makannya makanan Indonesia. Karena kalau naik pesawatnya Saudi Arabia atau Qatar, dia nggak bisa makan karena makanannya makanan Arab, isinya batu, pasir, sama apa itu. Jadi kalau pakai Garuda enak, ada tempe orek, ada telur gulung, ada ya enak dah kalau Garuda. Nah besok juga kita Desember juga bookingnya pesawatnya Garuda karena saya lihat pendampingnya bapak-bapak yang udah lanjut. Jadi supaya bapak dan ibu di sana nggak bermasalah.
Nah, saya mau Bapak dan Ibu yang hadir di sini kalau bisa semuanya berangkat. Dan yang nonton YouTube juga semuanya berangkat. Memang Bapak dan Ibu besok Oktober nggak kepilih, nggak apa-apa. Yang kepilih cuma satu, Mbak Ratih aja. Karena Mbak Ratih yang udah cair 400 miliar. Harusnya Haji Marko juga kepilih, tapi Haji Marko belum pembayaran. Baru diurus surat-suratnya aja, transaksinya udah deal 460 miliar. Tapi Haji Marko belum pembayaran, jadi kita belum berangkatin. Nanti kalau udah pembayaran kita berangkatin. Nah, saya maunya Bapak dan Ibu juga gitu. Nah, mumpung masih ada bulan Oktober, November, Desember. Nah, kita nanti berangkat Desember akhir. Coba Bapak dan Ibu latihan, bangunnya jam 00 supaya nanti nggak malu-maluin sama travelnya. Seperti tahun kemarin, travelnya laporan, Pak Haji, pendampingnya kok bangunnya kesiangan ya. Wah iya, nggak pernah latihan, bangun jam 00. Akhirnya kita salah pilih pendampingnya. Janganlah. Pak Haji pendampingnya nggak pernah mandi. Aduh, malu lagi saya. Karena dia nyari gayung. Nggak ada gayung Pak, Bu. Di hotel di sana pakai shower. Jadi Bapak dan Ibu nyari gayung nggak akan ketemu. Di sana nggak ada gayung. Bapak dan Ibu jangan malu-maluin RDAY ya. Saya nggak mau malu-maluin. Pak Haji pendampingnya kok andukannya pakai anduk yang tulisannya welcome. Aduh, malu-maluin lagi. Itu keset, Bu. Memang warnanya sama-sama putih, tapi itu keset, bukan anduk. Anduknya tuh adanya di atas. Udah dibagi. Jadi nanti kalau Bapak dan Ibu tidur bersama anak yatimnya 2, Bapak berdua, anduknya 4. Anak yatimnya perempuannya 2 atau 3, ibunya 2, nanti ada anduknya 5, udah dibagi. Jadi saya bilang sama travelnya, kalau bisa tamunya tidurnya sama anak yatim semuanya. Nggak boleh anak yatim tidur sendiri, Bapak dan Ibu tidur sendiri, saya nggak boleh. Harus bersama anak yatim, yang laki sama yang laki, perempuan yang perempuan. Kenapa? Takutnya Bapak tidurnya di kamar 307, bangunnya di 308. Saya yang rugi. Saya yang rugi. Udah berangkatnya gratis, dapat uang sakunya gratis, bikin paspornya gratis. Di sana mau ML gratis. Awas. Nggak ada. Nggak boleh. Bapak sama bapak tidur, ibu sama ibu tidur. Nggak boleh. Suami istri tidur di sana nggak boleh. Gitu. Hah? Nggak boleh ya. Nah, nanti saya bilang sama travelnya, kita nggak hanya umroh, tapi kita nanti jalan-jalan. Saya maunya nanti transit, gitu. Kita berangkat, misalkan nggak dapat Garuda, naik Malaysia Airline. Jadi kita nanti transit di Malaysia. Kita lihat pabrik Upin Ipin. Nggak apa-apa kan? Ya nggak apa-apa. Toh Bapak dan Ibu juga nggak ditarik biaya kok. Kan yang bayar saya, RDAY. Maksudnya karena yang umroh kan anak yatimnya kecil-kecil Pak. Besok 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Paling tua 6 tahun yang kecil-kecil. Jadi tugasnya ibu-ibu dampingin anak yatimnya yang kecil-kecil. Tugasnya Bapak meredam ibu yatim yang pada pengen ngamuk di bandara ya. Kita bagi tugas. Iya kan dia nggak diajak. Saya yang nemenin anak yatim ngaji nggak diajak Pak Haji. Malah yang diajak tamu-tamu RDAY. Dia protes nih, dia lagi bikin spanduk tuh pada protes. Berangkatkan saya, gendong saya. Nah, tugas Bapak untuk menggendong. Kan bagi tugas, ibu kan yang jagain anak yatim. Nah, kedua, saya mau Bapak dan Ibu coba kayak Haji Marko. Kalau Haji Marko aja bisa terkabul, Bapak dan Ibu harus bisa. Apa yang dilakukan sama Haji Marko? Dia paksain ijab kabul jerit malam api unggun. Nah, coba Bapak dan Ibu, Haji Marko
nyenengin anak yatim naik odong-odong kalau hari Sabtu. Coba Bapak dan Ibu. Ketiga, Haji Marko itu nggak pernah lupa kalau hari Minggu jam 6 pagi dia memuliakan anak yatim di kolam renang. Digendong anak yatim di dalam kolam renang sambil hijab di kolam renang. Coba Bapak dan Ibu juga begitu. Kan berenangnya nggak pakai baju berenang Pak, nggak pakai baju berenang Bu, bebas. Ibu pakai begini juga berenang boleh, Bapak juga boleh, gitu. Saya nggak biasa Pak Haji, saya kalau berenang pakai bikini, boleh, 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 boleh. Hah? Pakai apa? Jadi cancut. Nah maunya saya, Bapak coba ijab sama anak yatim di dalam air kolam renang seperti Haji Marko. Bapak dengerin dulu pengalaman Haji Marko, hajatnya terkabul ijab di kolam renang. Ini bos, ajarin bos. Makasih. Kebetulan setiap hari Minggu itu acara memuliakan anak yatim dengan berenang bersama 500 anak yatim. Biasanya kita ada di Totot, terus sekarang pindah Lembah Hijau di daerah Cibung Bulang Bogor. Dan biasanya Pak Haji mengizinkan menyarankan saya untuk berenang bersama anak yatim di dalam air ya, bukan ngeliatin di atas. Karena anak yatim itu kan nggak punya ayah. Jadi kita berusaha untuk menghibur mereka untuk berenang bersama. Karena ada sebagian anak yatim nggak bisa berenang. Terus biasanya kalau saya udah nyebur tuh anak-anak pada nemplok kayak apa? Kayak kodok mau kawin itu pada rame banget di belakang. Pak Haji Marko mau ikut ajarin berenang Pak Haji. Kadang-kadang tadi saya anak tadi itu berenang banjir, pas saya turun dibilang takut tenggelam Pak Haji tolongin. Gitu. Akhirnya ya udah kita ikut mereka ikut ke keliling tangan saya tangan begini, mereka semua pada ikut. Ada juga yang megangnya nyekek begini. Jadi saya bilang ya, tapi saya bilang kabul, pasti kabul. Terima kasih Allah. Yang anak yatim perempuan ketinggalan yang dipegang alat kelaminnya Haji Marko. Iya. Ya kan? Betul Pak Haji. Betot. Oh, betul. Jadi waktu berangkat Haji Marko ukurannya 15 cm. Pulang berenang 2 meter. Wah, itu pelampung Pak Haji. Jadi pas saya ngajak-ngajak mereka itu saya selalu ijab. Terima kasih Allah, kabul hari ini, kabul. Terima kasih Allah, rezeki datang berlimpah dari manapun arahnya. Dari barat, utara, timur, selatan. Pokoknya jadi anak-anak itu pada ketawa nyanyi, saya tetap aja fokus. Terus ada juga pas saya berenang begitu, ada ibu-ibu, Pak Haji tolongin dong saya nih, anak saya nangis. Ya kenapa Bu? Saya bilang gitu. Kata anak saya mau naik ikan paus. Saya dibilangnya kayak ikan paus. Jadi ya gak apa-apa untuk anak yatim. Mau bilang saya anak ikan paus apa. Yang penting mereka senang. Mungkin juga ada fitur ayah yang mereka nggak punya, jadi mereka pengen banget berenang sama ayahnya. Kayak teman-teman yang lainnya di kolam renang sebelah itu ada bapak ibunya pada berenang ngajarin mereka. Jadi saya diususkan Pak Haji itu untuk menghibur anak-anak yatim, untuk memuliakan anak yatim dan bikin anak-anak gembira. Tapi di situ Pak Haji bilangin pasti Haji Marko bisa ijab melipir pinggiran ijabnya seperti tadi pasti kabul. Terima kasih Allah, terima kasih. Kata Pak Haji kan nggak boleh minta ke Allah. Kata Allah nggak suka kalau kita minta ini, Allah saya minta kekayaan Allah, kabul Allah. Jadi Pak Haji nggak mau kita ijabnya seperti itu. Jadi kita harusnya bersyukur. Terima kasih Allah, saya terkabul Allah, kabul banyak banget Allah, sangat berlimpah. Terima kasih Allah, terima kasih. Jadi bapak-bapak kalau besok Minggu mau berenang silahkan nyebur. Hitam muka gosong sedikit nggak apa-apa, yang penting kabul. Karena kalau udah banyak duit tuh nggak berasa mukanya gosong juga. Jadi buat bapak ibu usahakan hari Minggu bisa berenang ya, dan yakin kabul. Oke, semangat ya. Gak usah pakai baju berenang, gak apa-apa.
Tuh Pak, gak usah pakai baju berenang gak apa-apa. Pakai baju yang ada aja. Pakai baju yang ada aja. Jadi Pak Haji, saya kan gak pernah pakai BH, gak usah dipakai BH-nya. Anggap aja buat pelampung. Hah? Apa? Lengan panjang. Tambah panjang. Iya gak apa-apa. Waktu nyemplung ditimbang dulu berapa kilo. Nanti pas naik ditimbang lagi. Jadi kalau bapak dan ibu, terutama ibu ya, saya nggak pernah pakai BH, nggak usah pakai, udah langsung nyemplung aja. Kita nggak akan lihat lah, kita nggak akan lihat. Saya nggak pernah pakai celana dalam, nggak apa-apa, udah langsung nyemplung aja. Ah, goyang. Nanti kan ada peredam, ada peredam. Kedua, Bu, bisa gak Pak, bisa gak bikin anak yatim tertawa terbahak-bahak ngelihat ibu dan bapak. Seperti tamu RDAY kemarin di kolam renang, tamunya kepingkel-pingkel ketawa. Nah bikin begitu, jangan bapak dan ibu ke kolam renang ngelihat anak yatim tertawa, dibalik dong. Yatim lihat ibu tertawa, bisa gak tuh? Mesti polanya gimana tuh supaya anak yatim lihat ibu tertawa, biar anak yatim lihat bapak tertawa. Bikin polanya gimana? Jadi badut, setuju. Jadi bapak jadi badut. Saya kan nggak punya modal Pak Haji untuk beli baju badut. Bapak nggak usah beli. Bapak cukup cari lipstick istrinya yang bekas. Nanti di sana ada itu makeup artis nanti didandanin gitu. Pak Haji, biar anak yatim tertawa kepingkel-pingkel gimana? Bapak nggak usah pakai celana dalam, pantatnya dilukis. Hah? Kan nggak ketahuan bapak nggak pakai celana dalam, orang pantatnya dilukis. Depannya pakai apa? Pakai pohon bambu, koteka. Karena di Bogor nggak ada koteka, jadi kita bikinin pakai pohon bambu. Gak apa-apa kan? Yang penting pokoknya anak yatimnya tertawa kepingkel, saya sabdain terkabul. Ini kan enggak, bapak malah ngeliat anak yatim malah ketawa-tawa. Kebalik dong Pak, yatim lihat ibu harus tertawa. Gimana caranya? Bebas. Pak Haji, aku mau dandan seperti badut, boleh. Saya mau jadi apa, boleh. Kan kemarin ada tuh yang bikin badut-badutan. Ada kan satu orang? Nah, yang dari Lampung. Nah coba bapak dan ibu bikin lebih lucu dari dia, saya sabdain. Dia udah lucu tapi kurang lucu. Karena anak yatim bilang, takut Pak Haji. Nah coba yang lucu, jangan yang takut. Iya kan saya tanya, ibu yatim itu anaknya kenapa nggak berenang malah nenen? Takut sama badut. Kenapa? Kalau dia berenang takutnya nenen saya diambil sama badut. Nggak mungkin lah. Coba bayangin. Jadi anak yatim yang kecil-kecil nggak mau pada berenang. Kenapa? Karena takut nenen mamahnya diambil sama badut. Janganlah. Bisa Pak? Paksain. Mau saya gimana caranya? Bisa nggak bisa paksain. Gimana caranya? Bisa nggak bisa paksain. Bapak dan ibu bikin takjub anak yatim. Kalau malam bikin takjub Allah. Kalau besok hari Jumat, Sabtu, Minggu bikin takjub anak yatim. Boleh gak sih Pak Haji saya bagiin makanan? Kan bikin telur gulung, bikin donat, bikin roti, saya bantuin boleh gak? Boleh lah, sambil bikin sambil ngomong. Hajat terkabul, hajat terkabul, hajat terkabul, hajat. Seperti Haji Marko. Dulu Haji Marko bikin apa sehingga hajatnya cair 460 miliar. Dia bikin minuman, betul? Minumannya gak mahal Pak, cuman senilai 1 juta dah, 500.000 sampai 1 juta, iya betul? Nah, coba dengerin, tepuk tangan dulu dong. Terima kasih. Jadi Pak Haji sebetulnya ini
sarannya tetap dari suhu dari Pak Haji. Pas itu waktu itu bulan puasa Ramadan. Jadi awal puasa itu Pak Haji bilang, Haji Marco pengen ayam terkabul nggak mau Pak Haji. Gimana kalau maaf ya dulu kan saya bartender biasa bikin orang-orang itu mabok di Hard Rock Cafe. Jadi di sini itu di kandang itu saya benar-benar dibalikin sama Pak Haji. Bikin anak yatim pada senang minum minuman buatan Haji Marco. Jadi selama 1 bulan itu saya bikin jus setiap hari buat anak-anak untuk 500 anak. Itu setiap hari saya dari rumah pagi-pagi udah ngeblender buah-buahan, udah ke pasar dulu buah-buahan, masak air, tapi lama-lama masak air kecapean isi saya, jadi kita beli aqua galon 5 galon. Jadi kita bikin menu khusus misalnya hari ini jus mangga, besok jus durian, besoknya lagi jus alpukat, es kelapa muda, jambu klutuk. Tapi anak-anaknya pada suka. Pas saya kasih jambu klutuk, saya kirim dong biasanya ke Pak Haji dulu. Pas saya ke Pak Haji nggak mau, nolak. Saya bilang, Pak Haji kenapa nggak diminum? Gue kalau minum jambu klutuk, kalau cebok gue ngeres. Jadi saya ganti jambu klutuk, saya ganti dengan minuman lainnya, yaitu dengan es campur. Jadi selama 1 bulan itu dari awal 1 Syawal itu, Ramadan itu saya sama supir saya di mobil itu setiap hari bawa minuman ke kandang itu diantaranya jam 5 itu kita udah siap di bagasi mobil saya itu karena setiap hari sampai bagasinya itu lengket sama gula. Jadi setiap malam itu setiap buka puasa itu kita siapin semuanya satu meja panjang plus Pak Haji biasanya ada bikin somai, bikin sosis bakar dan juga makanan-makanan lainnya. Jadi setiap hari itu kita pas buka puasa itu udah siapin untuk anak-anak yatim juga kru dari anak-anak dari RDAE maupun yang yang diaduk kita semuanya kita jamu dengan jamuan dari Pak Haji. Sebetulnya saya sih cuma tenaganya doang, modalnya sih tetap dari Pak Haji. Tepuk tangan dong. Dan sama Pak Haji itu pokoknya hari ini misalnya 1,5 juta itu untuk 500 anak saya udah siapin. Sampai-sampai di pasar Lewiliang itu tanya sama saya, Pak Haji jualan ya? Terus saya bilang, Mama jawab jangan. Ya udah Papa jawab aja, karena setiap hari mereka lihat saya belanja dan saya harus itu bikinnya fresh. Terus saya bilang, ini saya bukan buat jualan Pak gitu. Jadi buat apa Pak sebanyak ini setiap hari? Buat anak yatim. Terus mereka apa coba? Bukan bahagia atau bangga pada buang muka? Nggak mungkin gitu ya. Jadi saya bilang, jadi nggak selamanya itu kebaikan itu mereka juga senang mendengar kebaikan, tapi juga ada iri atau masa sih gitu sebanyak ini setiap hari. Sebetulnya kita betul-betul memuliakan anak yatim itu disuruh Pak Haji dan sampai berakhir sampai hari raya Idul Fitri ya Pak Haji ya. Jadi tetap kita bikin sampai-sampai saya bilang sama supir saya, Mang tolong ya hari Lebaran Mama saya kasih uang 500.000 nggak usah sholat di kampung Mamang tapi sholatnya di RDAE karena kita bikin jus. Jadi alhamdulillah itu lebaran itu Pak Haji bikin prasmanan khusus buat anak yatim, ibu yatim juga kuru-kuru di sini. Dan tugas saya tetap sama Pak Haji untuk bikin jus dan jusnya itu nggak ada isinya pakai pewarna atau gula-gula biang gitu. Karena Pak Haji maunya benar-benar pure gula dan bervitamin buah-buahnya segar-segar. Gitu. Jadi Pak Haji di sini luar biasa untuk memuliakan anak yatimnya, nggak kaleng-kaleng. Dan saya juga berterima kasih Pak Haji dengan adanya ide Pak Haji itu saya ibaratnya sedekah patungan. Uangnya kita, tenaganya Haji Marco, namanya sedekah profesi. Sedekah profesi. Jadi jangan istilahnya misalnya baru, maaf ya kadang-kadang kita baru bikin sehari 2 hari bikin untuk anak yatim udah capek. Aduh ini pegal banget nih pinggang.
Tapi usahain, kita yakin bahwa kita lagi punya hajat. Hajatnya itu kita bukan 10 juta, 20 juta, tapi ratusan juta sampai miliaran. Ketika kita udah mulai terkabul, aduh Bu, indah, capek itu hilang semuanya. Yang ada kita cuma bersyukur, terima kasih Allah. Tadinya kan kadang-kadang, aduh capek juga dalam hati ya gitu, sampai bunyi setiap hari blender gerung gitu. Terus sampah setiap hari kita buang sampah, buah-buahan kayak melon segala macam kayak itu. Tapi ketika kita udah terkabul, indahnya luar biasa Ibu. Jadi Tepuk tangan Ibu, dong, luar biasa. semangat. Ya, jadi Bapak dan Ibu saya paksa karena Bapak dan Ibu sedekahnya nggak ekstrim. Saya paksa Bapak dan Ibu karena sedekahnya nggak ekstrim. Jadi sempetin waktu. Kalau yang kerja ya hari Minggu datang ke RDAY. Paksain. Kalau memang kerja ya hari Sabtu sama Minggu di RDAY. Bikin anak yatim lihat Bapak dan Ibu kolokan seperti Haji Marco kalau jalan. Haji Marco anak yatim begitu. Kayak family. Ini enggak. Bapak dan Ibu ujuk-ujuk datang pengen umroh aja gratis. Enggak mungkin. Kalau saya tanya anak yatim kamu pilih mana? Yang ini enggak kepilih Pak Haji. Apaan nih enggak ada. Muka berak enggak usah. Coba Bapak dan Ibu jangan muka berak. Mukanya senyum, latihan. Karena kalau Bapak dan Ibu enggak sering bergaul sama anak yatim. Sering ketawa sama anak yatim. Gimana Bapak dan Ibu mau senyum? Latihan dulu. Haji Marco juga begitu. Latihan. Berbuat.